Tidak bisa dipungkiri jika pertempuran atau konflik mematikan antara militer India dan Cina di wilayah perbatasan antara kedua negara ini membuat situasi di wilayah Lembah Galwan semakin meruncing. Eksistensi penambahan personil tentara dan alutsista tempur India dan Cina di Ladakh adalah merupakan pertanda kewaspadaan antara kedua negara atau dalam kondisi siaga perang. Apalagi menurut sumber informasi terpercaya, India telah mengerahkan ratusan ribu tentaranya di sepanjang perbatasan Ladakh India, yang menjadi wilayah persengketaan dari dua negara ini. Namun dengan pengerahan personil tentara India dan alutsista tempurnya di wilayah tersebut, tampaknya membuat situasi semakin suram. Pasalnya, Cina juga telah mengirim puluhan ribu pasukan militer PLA Cina. Bahkan menurut sumber informasi resmi pemerintah India, jika pasukan Cina jauh lebih besar dibanding dengan pasukan tentara India di saat penyerangan Cina terhadap tentara India beberapa pekan yang lalu, yang juga membunuh salah satu kolonel India. Namun informasi yang beredar dengan pertempuran antara Cina dan India yang berhasil menewaskan 20 tentara India dan 100 lainnya terluka parah tampak memprihatinkan, sebuah pemandangan yang menyakitkan bagi India. Sebab Cina juga telah melakukan aksi yang sangat sadis dengan memutilasi tentara India di medan pertempuran tersebut. Namun, sebelum militer Cina melakukan penyerangan terlebih dahulu, India dijebak oleh Cina dan dilacak pergerakannya melalui drone pengintai PLA Cina. Setelah itu, militer Cina melakukan penyerangan dalam jumlah skala besar terhadap 120 tentara penjaga perbatasan India di Lembah Galwan. Pasca penyerangan tersebut yang menewaskan 20 tentara terbaik India, hubungan kedua negara ini semakin tidak terkendali dan bisa saja berujung pada pertempuran dalam skala besar dengan melibatkan senjata tercanggih mereka, seperti melakukan perang nuklir jika dalam keadaan darurat. Hal ini dapat kita lihat ketika beberapa hari yang lalu Kementerian Pertahanan India tidak tanggung-tanggung dan langsung mengontrak Rusia sebagai penyuplai senjata utama mereka. Misalkan saja Kementerian Pertahanan India telah melakukan penandatanganan kontrak pembelian 30 unit pesawat jet tempur terbaik Rusia, yaitu 12 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MKI dan 21 unit pesawat jet tempur MiG-29 Rusia sebagai ancang-ancang terhadap tindakan Cina yang semakin agresif terhadap negara tetangganya itu. Sikap agresif atau keserakan Cina memang tampak terlihat jelas saat ini. Sebab dengan kekuatan militernya dan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang dimiliki Cina, membuatnya seakan telah menguasai dunia militer. Bagaimana tidak, Cina saat ini yang sudah merasa kuat, sudah berani menentang Amerika Serikat, Jepang, India, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun jika kita kembali membahas hubungan Cina dan India saat ini, memang terlihat belum ada titik terang jalan damai dari kedua negara ini. Sebab beberapa hari yang lalu, Cina dengan tegas mengatakan jika menolak melakukan pertemuan terhadap India mengenai situasi yang semakin memanas di wilayah perbatasan Lembah Galwan India dan Cina. Berdasarkan pernyataan pemerintah Cina tersebut, tentunya India telah mengambil ancang-ancang atau meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan Cina yang sewenang-wenang atas pernyataan dan klaim sepihaknya itu. Tampaknya saat ini India juga memang sudah merasa geram dan tidak menginginkan lagi aksi mematikan antara Cina dan India terulang begitu saja. Sebab selain akan diperkuat 12 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MKI dan pesawat jet tempur MiG-29, India juga telah memborong sistem pertahanan terbaik di dunia milik Rusia, yaitu rudal S-400 dengan memiliki alutsista tempur atau sistem pertahanan rudal jelajah S-400 Rusia ini. Tentunya akan membuat sistem pertahanan India semakin kuat.
Selain itu, menurut informasi terpercaya, pembelian 30 unit pesawat jet tempur dan beberapa unit sistem pertahanan rudal S-400 India ini telah dipercepat produksinya dan bahkan sebagian sudah siap untuk dikirim. Namun kedua negara masih melakukan penundaan sebab alasan wabah virus corona. Melansir dari sumber media informasi lain, pada 22 Juni 2020 kemarin, jika Sekretaris Jenderal Konfederasi Seluruh Perdagangan India, yaitu FRAFEN, bahwa situasi yang semakin bergejolak antara militer Cina dan India ini menuai kecaman dari seluruh warga India yang sangat marah dan mendorong adanya pembalasan yang pantas kepada Cina, baik dalam hal militer maupun ekonomi. Sebab Cina dianggap telah melakukan aksi militerisasi yang sangat kejam terhadap tentara penjaga perbatasan India di Lembah Galwan pada pekan lalu. Apalagi dengan adanya salah satu tentara penjaga perbatasan India dan Cina yang dimutilasi. Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi barbaran Cina ini patut mendapatkan kecaman yang luar biasa dari India. Sebab perkelahian antara tentara yang berjaga di Ladakh sudah bukan lagi menjadi perkelahian yang biasa. Cina dianggap telah melanggar perjanjian militer di kawasan tersebut. Selain itu, peristiwa yang mematikan dari kedua negara ini di wilayah perbatasan Lembah Galwan dalam 4 dekade terakhir menjadi perselisihan yang mengakibatkan 20 personil tentara India adalah yang paling terparah. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri jika antara kedua negara telah menyiapkan sebuah dendam terhadap jiwa nasionalis militer India, sehingga bisa saja menjadikan sebuah konflik militer yang berkelanjutan. Namun jika kita melihat situasi dalam keadaan memanas di wilayah perbatasan antara kedua negara ini, bisa saja tensi persitegangan semakin meningkat ke level tinggi, atau pengerahan alutsista tempur kedua negara dalam skala besar. Sebab kedua negara sudah jelas telah mempersiapkan alutsista tempur dan militer mereka untuk melakukan pertempuran atau mempertahankan sebuah wilayah klaim tumpang tindih Lembah Galwan antara Cina dan India. Potensi pertempuran antara Cina dan India ini sangat mungkin terjadi kembali. Sebab wilayah perbatasan antara kedua negara ini di pegunungan Himalaya tidak memiliki sebuah titik perbatasan yang jelas sepanjang perbatasan kedua negara. Namun jika pertempuran antara kedua negara ini meletus, sudah pasti akan melibatkan pertempuran nuklir dan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 India dari Rusia. Tentunya sudah bukan lagi menjadi sebuah alasan biasa. Dan hal tersebut dapat ditebak bahwa India sudah merancang antisipasi pertempuran dalam skala besar antara militer India dan Cina akan terjadi. Selain itu, perdamaian kembali antara Cina dan India ini bisa saja terjadi melalui campur tangan Rusia. Sebab antara India, Cina, dan Rusia saat ini telah memiliki hubungan trilateral. Rusia juga telah menjadi negara pemasok alutsista atau senjata utama India dan Cina. Melansir dari sumber media informasi terpercaya lainnya, jika komandan militer India dan Cina akhirnya melakukan pertemuan untuk meredakan tensi usai peristiwa berdarah di Lembah Galwan, yaitu tepatnya pada pekan lalu, dan pertemuan itu telah berlangsung di wilayah kedaulatan Cina. Namun, pasca pertemuan kedua belah pihak pemerintahan India dan Cina ini, warga India merespon dengan mendesak pemerintah India untuk melakukan boikot terhadap produk Cina. Hal ini jelas saja menunjukkan kekecewaan warga India terhadap sikap arogan militer Cina beberapa pekan lalu terhadap militer penjaga perbatasan India.